Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa pagi. Dan seperti biasa di segmen kali ini kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Jadi aku sendiri udah dapat banyak sekali news ya teman-teman, dari makroekonomi, dari market kripto juga. Jadi kalau teman-teman misalkan takut ketinggalan untuk update-update dunia kripto terbaru dan juga makroekonomi, tentunya teman-teman bisa subscribe channel ini. Jangan lupa untuk like dan juga share juga ke komunitas kalian. Siapa tahu ini bermanfaat buat teman-teman yang lain juga ya, supaya kita bisa sama-sama memanfaatkan fase bull run ini teman-teman dengan meraih cuan. Oke, kita juga punya komunitas diskusi di Telegram buat teman-teman yang punya akun Telegram yang mau sama-sama diskusi, berbagi informasi, mungkin berbagi analisa ataupun sekedar tanya jawab. Kalian bisa langsung join di komunitas kita, teman-teman. Linknya ada di kolom deskripsi. Langsung aja teman-teman kita masuk pembahasannya dari kalender ekonomi. Hari ini tanggal 2 November ya. Kemarin kita dapat beberapa data penting dari Amerika Serikat. Ada data soal non-farm employment, kemudian manufacturing PMI, manufacturing employment ISM, kemudian juga ada data soal job opening, di mana manufacturing di Amerika Serikat itu mengalami fase penurunan. Artinya perekonomian di sana, perputaran duit menurun. Pabrik-pabrik yang dulunya memproduksi banyak barang berkurang terus teman-teman. Tapi kalau kalian perhatikan dari job openingnya justru naik. Waduh, ini artinya apa nih? Jadi artinya permintaan barang dan jasa di Amerika Serikat itu lagi turun. Ekspor impor mereka pun juga pasti akan turun, dan lapangan pekerjaan itu justru malah meningkat, teman-teman. Ini kayaknya banyak yang nganggur ya di sana karena lapangan pekerjaannya terus mengalami peningkatan. Untuk perdagangan tadi pagi dini hari itu kita dapat soal FOMC meeting sama interest rate decision dari The Fed atau Bank Sentral Amerika Serikat, di mana keputusannya adalah suku bunga itu dipertahankan di 5,5%, yang artinya adalah The Fed sudah cukup confidence sama kondisi suku bunga di poin sekarang, di mana target The Fed adalah menurunkan inflasi sekaligus mengamankan perekonomian supaya jangan sampai Amerika Serikat mengalami resesi atau kondisi yang mereka sebut sebagai soft landing, di mana inflasi turun tanpa menghancurkan perekonomian Amerika Serikat. Itu adalah fokus daripada Fed saat ini. Oke, dan ini tentunya merupakan pause pertama Fed ya teman-teman, dan mempertahankan suku bunganya di 5,5%. Semoga kedepannya FOMC berikutnya atau Fed decision interest rate berikutnya itu bisa terus dipertahankan di poin sekarang. Ini ada beberapa berita teman-teman. Oh, ini kita bahas nanti aja. Nah, ini adalah statement penting dari Jerome Powell ya. We at the Fed will do everything we can achieve our maximum employment and price stability goals. Jadi ini adalah target yang dipasang oleh Fed, yaitu mereka akan melakukan apapun teman-teman untuk mendapatkan maksimum employment. Artinya orang-orang supaya bisa tetap bekerja, supaya tingkat tenaga kerjanya masih cenderung tinggi, dan juga mendapatkan price stability goals. Artinya inflasi nggak terlalu tinggi. Itu adalah target dari The Fed yang akan mereka kerjakan untuk berikutnya teman-teman, untuk waktu berikutnya, atau mungkin keputusan suku bunga itu sangat-sangat dipengaruhi ya, karena kalau seandainya Fed hawkish, dia mungkin akan menyebabkan pengangguran makin banyak, perekonomian mungkin akan lumpuh, di saat yang bersamaan inflasi mungkin akan turun. Tapi kalau Fed hati-hati mengambil langkah, mungkin ketenaga kerjaannya masih akan stabil seperti sekarang ini, namun inflasinya juga masih bisa turun, meskipun turunnya itu pelan-pelan. Gitu kurang lebih. Ini ada statement atau pidato, teks pidato dari Jerome Powell, di mana kalau menurut saya sih ini merupakan sebuah keputusan yang mereka ambil. Jadi in the long run Fed masih bakalan punya target teman-teman 2% inflasi, di mana dia akan selalu melihat dari total PCE price. Jadi patokan dari Fed itu adalah data soal PCE, di mana PCE sekarang dalam posisi yang memang sudah mengalami penurunan, dan ini sudah sesuai dengan apa yang mereka pengen teman-teman. Tapi penurunan daripada inflasi itu cenderung slowing. Dan kalau kita lihat dari pernyataan berikutnya ya, di mana Fed ini kemungkinan akan tetap tegas mempertahankan suku bunganya di poin sekarang di 5,25% sampai 5,5%. Ini akan mereka lakukan, dan juga
tujuannya adalah untuk mengamankan perekonomian, teman-teman. Jadi Fed kemarin tidak ada indikasi hawkish sama sekali dan market merespon bergairah positif ya, di mana Fed mempertahankan suku bunga dan kemungkinan ke depannya di keputusan suku bunga berikutnya ya, entah itu ada di bulan apa saya belum lihat, teman-teman. Itu kemungkinan Fed akan tetap mempertahankan suku bunganya di poin sekarang. Jadi ini kita sudah dapat gambaran nih bahwa Fed sudah meninggalkan narasi hawkishnya, teman-teman, mulai meninggalkan. Semoga aja sih memang terrefleksi terhadap inflasi yang semakin lama semakin mengalami penurunan. Jadi so far so good, saya rasa nggak ada masalah dari statement Jerome Powell ya. Ini ada beberapa berita yang tentunya penting, teman-teman. Jadi Fed hit the pause bottom again. Jadi Fed kembali mempertahankan suku bunganya di 5,5%, dan yang menjadi poin penting untuk Fed saat ini yaitu adalah bond, teman-teman. Bond akan menjadi alat yang sangat penting untuk Fed guna menurunkan suku bunga. Kenapa demikian? Karena bond ini ya. Jadi bond ini adalah obligasi. Obligasi ini biasanya returnnya itu akan selalu lebih tinggi daripada suku bunga ataupun deposito di bank, teman-teman. Jadi bond itu surat obligasi negara ya, surat hutang negara, di mana dengan bond tersebut tentunya banyak dana yang bakalan di-lock dalam jangka waktu tertentu. Bond kan macam-macam, ada yang 3 bulan, ada yang 10 tahun, ada yang 30 tahun, ya macam-macam lah teman-teman periode waktunya. Dan dengan orang membeli bond, maka dia akan menyimpan atau mengunci dana mereka itu dalam tempo beberapa periode, di mana orang-orang nggak bisa narik tuh cashnya. Kalau dia nggak bisa narik, otomatis mereka nggak bisa belanja. Jadi itu adalah sebuah cara untuk supaya orang nggak terlalu banyak belanja, karena kalau orang banyak belanja, daya beli tinggi, inflasi juga akan terus naik, teman-teman. Jadi meskipun Fed mempertahankan suku bunganya, namun Fed ini bakalan masih melihat kemungkinan yield dari obligasi Amerika Serikat atau obligasi yang diperdagangkan ya, baik jangka pendek, jangka panjang, itu masih bakalan kemungkinan naik rate-nya, teman-teman. Dan ini merupakan senjata untuk the Fed mempertahankan inflasi. Itu teman-teman dari kalender ekonomi, dan kita akan lihat ada news apa aja untuk kedepannya. Dari Bank of England ini akan ada vote soal cut rate dan juga hike rate. Wah, ini yang vote dari Bank of England kemungkinan naikin suku bunga lagi ya, kemungkinan, teman-teman. Kemudian juga ada data soal initial jobless claim Amerika Serikat. Lalu ada labor cost, ini juga dari Amerika Serikat, non-farm productivity, dan ada Bank of England sama European Central Bank yang bakalan speech. Ada member yang akan speech, teman-teman. Itu news untuk hari ini, mungkin nggak akan terlalu memberikan impact juga ya, karena news pentingnya memang ada dini hari tadi, yaitu soal kenaikan suku bunga. Kita akan langsung masuk ke pembahasan market yang banyak sekali newsnya hari ini, teman-teman. Yang pertama, MicroStrategy mengumumkan mereka sudah berhasil membeli sekitar 5,3 juta US dollar berupa Bitcoin. Mereka menambah sekitar 155 Bitcoin pada bulan Oktober kemarin, dan juga mereka sekarang totalnya punya sekitar 158.400 Bitcoin. Jadi banyak banget, teman-teman. Salah satu perusahaan dengan holder Bitcoin terbanyak, MicroStrategy. Michael Saylor senang banget. Kemudian juga dari perdagangan kemarin ada statement dari US governance. Wah, ini SafeMoon. Siapa nih yang suka mainan token-token micin? SafeMoon kemarin kena jitak dari US governance sama SEC. Teman-teman, mana ya beritanya? Ya nanti kita akan lihat beritanya ada, teman-teman, di mana SafeMoon ini dicap sebagai aset ilegal, teman-teman. Aset ilegal, money fraud, money laundry, dan lain sebagainya. Pokoknya ini ilegal, teman-teman, dimana foundernya itu kabarnya bakalan diadili ya, bakalan diadili karena melakukan kejahatan, teman-teman, kejahatan di dunia keuangan, dan tentunya ini parah banget. Ini statement dari SEC yang mana charge ya crypto company bernama SafeMoon, dan sekarang mereka kena ciduk, teman-teman, dijitak kepalanya sama SEC, dan bakalan diperkarakan karena sudah melakukan kejahatan.
Nah, ini sebenarnya sebuah sebuah peringatan buat teman-teman yang suka mainan token-token micin. Hati-hati, SEC kedepannya itu bakalan bener-bener berpeluang untuk hawkish, ya kan, di mana tahun lalu aja beberapa altcoin sudah dicap sebagai sekuritas, dan itu merupakan sebuah tindakan tegas teman-teman dari komisi exchange dari Amerika Serikat ini. Dan kalian harus berhati-hati yang suka cari koin-koin micin, cari koin-koin yang sebenarnya diciptakan itu buat membodohi publik teman-teman. Jadi bikin ICO, bikin IDO, tokennya dibeli naik kemudian dibanting. Nah, itu hati-hati sama koin-koin seperti itu. Takutnya sih SEC ciduk koin yang kalian beli, dan kemungkinan ya kalian kemungkinan akan nyungsep juga harganya teman-teman, dan kerugian itu pasti di depan mata. Selain itu, kemarin juga ada news yang bagus banget untuk Solana. Solana kerjasama sama Google Cloud dan juga Amazon Web Service. Ini merupakan sebuah berita yang bagus untuk Solana ya, dan harga Solana juga sudah melambung lumayan signifikan di perdagangan kemarin. Lalu ada Spanyol yang kemungkinan akan mengimplementasikan yang namanya aturan di dunia kripto yang dibuat oleh MiCA. Ini MiCA ini dari Uni Eropa ya teman-teman. Itu kan sudah bikin tuh aturan-aturan kripto, dan akan diimplementasikan juga untuk regulasi di negara bagian Spanyol. Deadline-nya ada di 2026. Lama banget ya, lama banget. Kemudian juga ada berita yang lain dari BlackRock. Ini kemungkinan bakalan di-approve teman-teman untuk ETF-nya BlackRock, dan mereka sudah menggait beberapa perusahaan seperti Jane Street, kemudian Jam, dan juga Virtu. Ini salah satu perusahaan yang berhubungan sama yang namanya perdagangan kedepannya untuk layanan dari ETF yang mereka tawarkan. Jadi sekarang dari BlackRock sendiri sudah siap-siap teman-teman menggait trading giants. Ada Jane Street, Virtu Finance, Jam Trading, Hudson River sebagai market making teman-teman, market makernya. Jadi perlu bandar ya, BlackRock sudah menunjuk beberapa perusahaan tersebut. Wah, ini keren ya teman-teman. Kayaknya sih bakalan di approve ya teman-teman. Semoga aja seperti itu. Ini ada data juga dari blockchain Back, di mana di jaringan Binance atau BNB teman-teman, ini ada beberapa koin yang bisa teman-teman perhatikan. Yang jadi top adalah Sui, Aptos, Layer Zero, Injective, Terra Luna ya. Kemudian juga ada Axelar, Chilis, Manta, Celestia yang baru listing kemarin. Kemudian Oasis, Moonbeam, Harmony, Zekray, kemudian Neutron, Dust, dan kawan-kawan. Itu teman-teman bisa pantau proyek-proyek ini karena kemungkinan juga akan mendapatkan atmosfer yang positif karena terkait dengan di backingnya dia sama Binance Lab. Ini ada berita bahasa Rusia dan saya nggak ngerti bahasa Rusia, tapi intinya adalah jumlah transaksi cryptocurrency di Rusia itu mengalami peningkatan sampai 3 kali lipat sejak awal tahun. Rusia kita tahu dia dalam posisi perang melawan Ukraina, di mana mata uang rubel Rusia itu anjlok parah. Dan ternyata peningkatan jumlah adopsi kripto, transaksi kripto di sana itu berkorelasi positif teman-teman terhadap penurunan dari rubel. Berkorelasi negatif atau berlawanan ya sama rubel. Rubelnya turun, kripto ternyata naik teman-teman. Ini kan menunjukkan bahwa adopsi daripada masyarakat dari Rusia itu sudah mengalami peningkatan untuk perdagangan cryptocurrency mereka atau crypto aset mereka, dan tentunya ini merupakan sebuah berita bagus. Kemudian ini ada PayPal yang baru aja mendapatkan registrasinya di UK, United Kingdom, teman-teman, untuk menawarkan servis keuangan dan juga kripto di sana. Ini juga merupakan ekspansi yang bagus dari PayPal, sebuah layanan yang sekarang bisa menghubungkan fiat money sama cryptocurrency. Jadi itu beberapa data yang penting untuk saya sampaikan, dan ada tambahan lagi dari news yang kemarin aku sudah posting sebenarnya di komunitas Telegram, teman-teman. Yang pertama, ini ada Invesco Galaxy sudah terdaftar di DTCC untuk layanan spot Bitcoin ETF mereka. Ya, ini berita yang bagus. Kemudian juga ada peningkatan volume perdagangan XRP yang naik signifikan, teman-teman. Ini kelihatan ya, volume transaksinya naik ditunjang sama pergerakan dari harga XRP yang sudah menyentuh level 0,6% di perdagangan kemarin.
Ini dia buktinya teman-teman, statement soal Invesco Galaxy Spot ETF yang sudah terdaftar. Sudah ada dari CoinGecko yang ngepost kemarin. Kemudian saham Tiongkok baru aja mengalami penjualan bersih 3 bulan berturut-turut. Kondisi perekonomian Cina lagi jelek-jeleknya sekarang. Kemudian ini salah satu komen dari teman-teman kita di komunitas Telegram, kita posting ya, karena ada yang merasa dirugikan karena promosi koin-koin aneh yang mereka terima, teman-teman. Jadi hati-hati banget teman-teman dalam membeli koin. Pastiin kalian tuh cek dulu fundamental dari koin yang kalian beli. Jangan asal dibeli, baru naik dikit beli. Jangan seperti itu teman-teman. Kita udah apa yang namanya udah cukup panjang nih perjalanan di market kripto. Di 2021 kemarin udah banyak yang rugi. Ya, jadi bear market 2021, 2022 itu sudah banyak sekali mengajarkan kami semua mungkin yang udah pernah nyangkut pengalaman di market, teman-teman. Jadi ya, kalian harus yang baru-baru masuk ya, terutama itu harus benar-benar hati-hati di market kripto ini. Jangan asal beli koin. Please analisa dulu. Kalau kalian kesulitan, kalian bisa tulis di kolom komen mau dianalisa koin apa, teman-teman. Nanti kalau menarik kita akan bahas tentunya. Kemudian ini berita dari MetaMask yang akhirnya bermitra sama Block ID, di mana meluncurkan fitur peringatan atau alert untuk perlindungan penggunaan dari serangan phishing. Bagus ya, untuk MetaMask sudah mengalami transformasi yang semakin baik. Kemudian juga ada rumor nih teman-teman, di perdagangan hari ini tanggal 2 November ya. Ini bisa di zoom out ya. Nah, ini bisa di zoom out. SEC itu menggelar rapat tertutup, teman-teman. Wah, ini SEC menggelar rapat tertutup yang mungkin akan membahas soal kejahatan di dunia kripto, termasuk juga mungkin ETF. Kita nggak tahu dia akan bahas apa, namun dari rumor yang beredar, pengacara Amerika Serikat SG Johnson itu menyoroti pertemuan tertutup SEC yang akan dilakukan hari ini, teman-teman. Pertemuan ini membahas banding pasca grayscale dan juga mencangkup proses litigasi dan juga admin. Kebocoran juga terjadi setelah peluncuran BITO ETF dari pertemuan tertutup sebelumnya. Jadi ada rumor ya, kita akan lihat gimana impact-nya terhadap market ke depannya. Oke, itu teman-teman dari market. Kita akan langsung masuk ke pergerakan dari market. Dari DXY kemarin nyungsep karena Fed udah mulai tidak hawkish lagi, dimana sekarang kondisi dari indeks dolar masih cukup di atas, teman-teman. Dari time frame yang kecil jelas terjadi selling dari US dolarnya, teman-teman. Dan ini tentunya berimpact positif. Gold kemarin naik tipis 0,02%. Kemudian dari saham S&P 500 menguat juga ya, dan juga dari Bitcoin of course menguat. Bitcoin ini naik teman-teman ke kisaran 35.500 di perdagangan hari ini. Yeay, congratulations. Teman-teman, ada beberapa altcoin yang naik tinggi, ada GRT, kemudian ARB, lalu ada Solana naik 12%. Matic belum terlalu naik, Cardano naik 5%. Jadi kongres buat teman-teman yang udah cicil altcoin waktu kemarin ya, teman-teman. Jadi syukur banget BTC dominance-nya nyungsep di perdagangan kemarin, dan ini tentunya dimanfaatkan betul oleh banyak altcoin. Beberapa koin yang belum naik kayak meme token itu belum naik terlalu banyak, mungkin teman-teman bisa untuk lirik juga, siapa tahu ada momentum yang baik. CFX ini juga mengalami kenaikan, kemudian Kaspa udah mulai naik juga ya. Happy lah teman-teman, semuanya udah pada naik ya. Semoga aja yang memang udah sabar nunggu kedepannya bisa dapatin cuan juga di market. Kita akan langsung masuk ke pembahasan dari Bitcoin. Bitcoin di perdagangan kemarin itu memang dalam posisi struggle sebelum rilis data daripada kenaikan suku bunga Amerika Serikat, dan sekarang udah mengalami fase peningkatan yang lumayan signifikan dengan target terdekat untuk Bitcoin. Kalau kita ukur dari resistance-nya, ini ada resistance yang cukup penting di kisaran level 38.000. Sebenarnya resistance-nya udah mulai masuk dari 27.400. Tapi saya rasa kalau trennya bagus, pasti Bitcoin bisa menembus area tersebut. Volume perdagangan kemarin sangat bagus ya, sangat bagus. Kemudian juga kalau kita lihat dari beberapa indikator, kita pakai Ichimoku Cloud, masih cukup bagus. Ini ada potensial untuk menguat dengan apa namanya lagging pen yang masih sangat-sangat baik, juga menunjukkan tidak ada manipulasi yang masuk ke market. Berarti kenaikan dari Bitcoin saat ini itu murni, teman-teman,
murni karena memang market merespon positif. Jadi bukan karena spekulasi dari beberapa market maker atau whales yang nakal. Jadi bagus untuk Bitcoin. Mungkin kita hapus dulu Ichimoku-nya, kita pakai indikator Loken untuk mengukur kondisi dari smart money. Smart money-nya bagus banget volumenya, market antusias melihat posisi sekarang, dan ya kalau menurut saya sih jangka pendek Bitcoin masih punya peluang untuk melanjutkan tren rally-nya. Hopefully bisa menyentuh level 38 ribuan something, teman-teman. Semoga ya, semoga. Yaitu positif untuk Bitcoin. Kemudian bila mana kita lihat dia di time frame weekly ya oke, belum ada tanda-tanda pembalikan arah juga. Dari time frame 4 jam pergerakan dari Bitcoin ini memang ditunjang sama narasi positif dari Fed ya, yang udah mulai tidak hawkish lagi, dan kebetulan Bitcoin juga sudah breakout dari symmetrical triangle saat ini teman-teman, dengan target peningkatan seperti yang saya bilang tadi. Semoga ya, ini semoga bisa naik sampai 38.000 untuk jangka waktu menengah, mungkin beberapa minggu ke depan. Di bulan November ini ya masih tetap harus hati-hati, apapun bisa terjadi pada market. Buat teman-teman yang mungkin mau FOMO, planningkan aja teman-teman mau beli di mana, lakukan DCA sih paling aman ya, karena market lagi bagus-bagusnya untuk naik teman-teman. Jadi kalau saya sendiri bilang wah nunggu koreksi, takutnya ketinggalan ya kan teman-teman, ketinggalan. Tapi kalau saya bilang wah beli sekarang, itu juga nggak logis, karena bisa jadi juga market itu berubah arah. Ya kita nggak tahu pasti teman-teman, bisa jadi market berubah arah secara seketika. Jadi yang paling aman sih DCA aja buat teman-teman. Beberapa altcoin itu masih banyak yang murah kok. Meme coin seperti Doge ini juga masih terbilang belum naik banyak. Litecoin juga belum naik banyak ya. Terus XRP masih di $0,6, masih cukup murah. Ya itu sih banyak altcoin yang masih murah teman-teman. Nah, koin-koin jelek ya, koin-koin jelek yang fundamentalnya jelek itu udah pasti akan turun di bull market kali ini. Karena banyak investor yang sudah mulai melek ya, mereka udah tahu nih, wah ini koin sampah. Pasti dibuang sama investor. Dan kalau kalian punya di portofolio kalian koin-koin yang turun ketika bull market, itu tandanya koin kalian jelek dan tidak diminati sama market, dan investor akan memilih untuk menyimpan aset-aset yang naik, teman-teman. Jadi uang akan mengalir ke tempat di mana tempat itu menguntungkan. Jadi kalau kalian lihat koin naik ketika bull run, nah itu indikasi positif untuk koin yang kalian punya. Jadi proyeknya kemungkinan bagus, kemungkinan ya. Tapi ya teman-teman harus cek juga dari website resminya atau dari white papernya seperti apa proyeknya. Jadi tidak hanya mengandalkan dari harganya, tapi harga itu adalah indikasi awalnya saja. Oke, itu aja paling buat Bitcoin secara pergerakan harga. Kalau saya sih melihatnya positif buat Bitcoin. Jadi congrats buat teman-teman yang udah cuan. Gitu aja teman-teman, semoga video kali ini bisa bermanfaat. Again, kalau teman-teman takut banget ketinggalan untuk update informasi terbaru, jangan-jangan ada sentimen bagus terhadap altcoin mungkin yang kalian pantau, dan kalian takut banget ketinggalan, jangan lupa untuk subscribe, karena kita pasti akan bahas setiap paginya teman-teman di segmen analisa pagi ini. Gitu aja. Komunitas kita linknya ada di kolom deskripsi. Dan akhir kata saya Andre, makasih.